turunnya. Nah, itu merupakan tanda-tanda alam. Nah, mungkin kalau hanya kita berpegang ke situ, juga kita tidak bisa saja kalau malam hari kan nggak nampak. Betul. Tetapi kalau kita dengar suara gemuruh tadi bisa. Tetapi juga dibantu dengan teknologi, dengan peringatan dini tadi, dan dibantu dengan pemahaman daripada manusia itu sendiri, ataupun kesiapsiagaan. Umpamanya kita sekarang sudah dibuat tempat-tempat pelarian. Nah, ini perlu disosialisasikan. Nah, kesemuaan ini secara keseluruhan inilah perlu kesadaran tadi, sehingga tidak hanya tergantung kepada satu hal, umpamanya tergantung kepada teknologi. Kita juga pernah salah pencet, orang penting lari. Kalau kemarin diumumkan di radio di Aceh itu 2,7 tsunami, orang habis lari. Nah, ini mungkin perlu pemahaman. Waktu 2,7 jaraknya dari kita di mana? Ya. Tidak sampai 2,7 langsung kita lari. Sekarang kan biasanya kita sudah ada semacam komunikasi langsung kejadian di Sinabang 7. Tapi kita nggak perlu lari di sini, tapi yang dekat di Sinabang. Nah, ini mungkin ada perlu ke penyadaran masyarakat. Tidak semua gempa akan menimbulkan 7,2, tapi dia jaraknya dengan kita. Umpamanya kemarin itu di Padang, sehingga orang lari semua. Tapi di Mentawainya, jaraknya itu tentu sangat menentukan juga. Baik, saya beralih ke Bu Era. Nah, ini Bu Era juga menjadi tugas kita sendiri bagaimana menyimbangkan antara informasi yang diperoleh dari teknologi seperti Pak Khairudin dan kearifan lokal yang juga sebenarnya menjadi hal yang masih dipegang oleh masyarakat. Contoh jadi masyarakat sebelum. UNDP sendiri bagaimana melihat ini dan menyimbangkan ini untuk menjadi suatu komunikasi bagi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana di Aceh. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya saya setuju sekali dengan dikatakan Pak Khairudin tadi, karena kalau kita hanya berpatokan kepada teknologi, mungkin kita akan kehilangan bagian kearifan lokalnya. Nah, sementara kearifan lokal tadi ada juga waktu-waktu tertentu yang kita tidak dapat bisa melihat, wah ini harus evakuasi atau macam-macam, seperti kejadian malam misalnya. Nah, jadi harus dikombin antara kedua ini. Nah, jadi dalam hal ini UNDP di RRA kita juga melakukan kedua-duanya. Nah, jadi dalam hal ini kita mensupport TDMRC atau mendukung TDMRC untuk supaya mereka bisa menghasilkan produk-produk dan servis berkenaan dengan pengurangan risiko bencana kepada pemerintah Aceh dan dapat digunakan oleh pemerintah Aceh dalam upaya-upaya dalam aktivitas pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di samping itu juga kita terus menggali informasi-informasi dan praktek-praktek yang telah dilakukan di masyarakat sebelumnya. Nah, jadi itu juga kita jadikan kita mencoba untuk mendokumentasikan supaya kita dapat sebarkan kepada masyarakat Aceh. Nah, mungkin juga dalam hal ini untuk semua usia. Jadi ada yang bisa kita berikan informasi secara parsial kepada anak-anak di sekolah, kepada juga masyarakat lebih luas melalui mass media misalnya. Kalau melalui sekolah sendiri bagaimana rancangan atau strategi yang dilakukan UNDP sendiri? Ya, strategi yang kita gunakan adalah membuat seperti modul atau bahan-bahan ajar, juga mengintegrasikan isu-isu pengurangan risiko bencana ini ke dalam kurikulum sekolah. Baik, Bu Hera, maaf harus tahan dulu. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak siapa Pak, di mana? Ini Pak Rusli ini, Pak. Iya, Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Jadi begini, Pak. Memang bencana alam itu ada yang kita nggak ketahui. Ya. Tetapi pada prinsipnya ini bencana yang paling berbahaya, Pak, bencana moral, Pak. Ini sumber apapun, kalau menurut saya bencana moral satu, bencana yang non moral satu. Kalau non moral itu kan bisa tahu, tapi kalau moral tahu. Udah itu permasalahan itu perlu diintensifkan. Kalau bencana moral tidak bisa diatasi, sebanyak pun anggaran pun tidak bisa pun juga diatasi, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini juga sedikit merincang, tapi ada bencana moral yang tentu aja untuk moralitas masyarakat sendiri. Mungkin begini Pak, Pak Khairudin juga banyak kita mendengar informasi bahwanya Selawagam sendiri sempat menjadi tingkat waspada sendiri, dan sejauh ini kan sudah ada pengurangan, dalam arti kata juga sosialisasi bahwa masih titik aman. Di Aceh itu ada 3 gunung kalau nggak salah saya, di Burnitelong, kemudian di Aceh Besar di Selawah, kemudian juga di Sabang. Nah, sekedar informasi, sebenarnya jarak letusan gunung letusan suatu gunung itu sendiri yang masih aktif, itu jaraknya sampai mana, dan seharusnya secepat setelah gempa tersebut, apakah berapa menit masyarakat harus lari
Sebentar, tapi tahan dulu sebelum penjelasan Bapak, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Mungkin silakan Pak Khairudin. Karena masalah teknologi ke gunung apian memang seharusnya menjelaskan ahlinya. Tapi kita sekarang secara umum mungkin kita kalau kita dengar di Jogja itu sendiri, itu jaraknya itu sangat relatif sesuai dengan aktivitas daripada gunung berapi itu sendiri. Sehingga di sini kalau kita lihat di situ mungkin untuk menentukan jarak amannya itu bagi sangat masyarakat ditentukan dengan teknologi tadi. Karena aktivitas gunung berapi itu relatif. Karena kalau kita dengar, kalau memang kadang-kadang hal-hal kegiatan itu memang justru menguntungkan kepada masyarakat, tapi pada hal tertentu itu membahayakan. Karena ini mungkin sangat tergantung ataupun ini sangat ini kepada ahlinya gitu. Teknologi pada ke gunung apian itu sendiri. Pak Khairudin, terima kasih. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak siapa Pak? Di mana? Pak Samsirlan, LA Garden, Mampining, Banda Aceh. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak yang ada di studio. Saya sangat berterima kasih adanya dibentuk Badan Penanggulangan Bencana yang dari kantor gubernur. Ya. Saya kecewa sekali. Itu rencana pemerintah di awal tsunami akan dijalankannya blueprint. Ya, blueprint itu bertujuan supaya hunian masyarakat jauh dari batas pantai. Tapi real di lapangan sampai hari ini pembangunan secara besar-besaran dilaksanakan di pinggir pantai. Kita ambil contoh Ulele. Ya, pengalaman kita yang lalu waktu tsunami dan saya sendiri sebagai panitia koordinasi pengungsi Kecamatan Darussalam, ya, itu habis-habisan amburadul rusak, ya kan? Oleh karena masyarakat balik kembali ke pinggir pantai, sehingga kita mencegah waktu itu setelah tsunami terjadilah gempa susulan nggak berhenti, masyarakat gelombang pengungsi kembali lagi ke pinggir pantai. Nah, nampaknya pemerintah dalam hal ini sampai hari ini pembangunan di pinggiran pantai tetap dilaksanakan secara besar-besaran. Nah, jadi badan yang kita bentuk untuk mencegah akibat dari bencana tersebut kok nggak nyambung dengan realitas pembangunan. Gitu Pak, tolong mohon penjelasan. Ya, terima kasih Pak Samsirlan. Mungkin Bapak. Terima kasih Pak. Memang dari semula setelah terjadi tsunami, begitu masuk BRRK Aceh, itu memang direncanakan untuk diadakan daerah-daerah yang jauh dari, jangan diharapkan terjadi seperti yang telah terjadi waktu tsunami, di mana area-area perumahan jauh dari bibir pantai. Namun hal ini telah dilakukan oleh panitia waktu itu, meskipun saya belum tahu persis pada saat itu karena badan tersebut adalah belum terbentuk. Dan secara garis besar dapat kita ketahui, memang untuk menghindari itu dari masyarakat sendiri yang paling susah kita hadapi untuk menjauh dari bibir pantai. Memang ada upaya pemerintah untuk menjauhkan dari bibir pantai, namun tidak berhasil. Karena dengan alasan berbagai hal dari pihak masyarakat di sekitar itu yang akan kembali ke daerah itu, terutama masalah mata pencaharian mereka. Jadi masyarakat itu adalah masyarakat yang umumnya nelayan, kemudian kita pindahkan ke shelter-shelter yang jauh dari ini sampai ke Sibreh dan sebagainya. Itu terjadi permasalahan waktu itu karena mereka terlalu jauh berada di bibir pantai. Iya, terlalu jauh untuk pencaharian kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu adalah sudah terbiasa di situ, dan dengan keyakinan mereka bahwa itu dengan tsunami ke depan, kalau misalnya terjadi hal-hal yang demikian, mereka inilah hal-hal yang kita lakukan, mensosialisasikan kepada masyarakat itu, di mana di daerah-daerah itu sekarang sudah dibangun escape building, dan
rute-rute evakuasi lainnya. Baik. Baik Pak Armia, sebelum dan Bapak Khairuddin, Bu Herawati, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara, kembali lagi di dialog interaktif kita dengan tema Bulan Pengurangan Resiko Bencana. Dan mungkin saya beralih ke Kak Herawati. Untuk tahun ini puncak peringatan kita di Aceh sendiri bagaimana? Dan untuk internasional maksudnya? Ya, untuk internasional. Nah, jadi sebenarnya seperti yang tadi menyambung kembali tadi informasi yang telah saya berikan. Nah, itu untuk yang di tingkat level internasionalnya, kita selalu memilih tanggal Rabu kedua di bulan Oktober setiap tahunnya. Nah, jadi di situ kita untuk tahun ini temanya itu adalah mewujudkan kota yang siap bencana. Nah, tapi ada judul kecilnya dikit lagi, yaitu Kotaku Siap Siaga. Nah, dalam hal ini lembaga PBB yang mengurusi strategi pengurangan risiko bencana itu sebenarnya menyerukan dan mengundang semua kepala daerah dan masyarakat untuk menominasikan kota mereka untuk menjadi kota siaga bencana. Jadi daerah yang siap siaga untuk terhadap bencana sendiri. Iya. Kalau untuk di Aceh atau di ini sendiri, Pak Armia mungkin bisa menjelaskan puncak kegiatannya mungkin hari Rabu kedua. Rabu kedua itu yang kemarin kita laksanakan upacaranya di kantor gubernur. Halaman kantor gubernur. Ya, baik, kita terima telepon dulu sebelum kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Pak siapa Pak? Di mana? Ini dari Ramteba, Pak nih. Iya. Silakan Pak Firdaus, Pak. Pak Firdaus, silakan. Ya, begini Pak. Hubungan dengan kesiagaan siaga 1 gitu Pak, untuk Gunung Selawah Pak. Kami kan berada di kaki bukit sekarang Pak. Jadi kami harap bagaimana sebenarnya dari pihak yang berwenang untuk kesiagaan kami Pak. Mudah-mudahan kami tidak sebagaimana Merapi lainnya Pak. Baik Pak Firdaus, nanti kita akan jelaskan, tapi kita ke topik ini adalah bulan pengurangan resiko bencana, nanti ada kaitannya juga. Mungkin Pak Armia sedikit bisa menjelaskan Pak Armia. Baik. Untuk puncaknya hari di Kota Banda Aceh sendiri. Dalam rangka peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana, kita di Banda Aceh ini yang tanggal 13 yang puncaknya telah kita laksanakan di kantor gubernur. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 3 dari tanggal 13 itu kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh TDMRC, kemudian juga DRRA itu di luar daripada tanggal tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Oktober ini, lusa hari Minggu, itu akan kita adakan suatu event besar untuk Banda Aceh ini dalam rangka Hari Pengurangan Risiko, yaitu pameran panggung terbuka. Adapun kegiatan-kegiatan di panggung terbuka tersebut seperti telah kita sampaikan tadi, dan juga diikuti dengan dalam bentuk itu penyanyi itu. Tarian-tarian. Iya, talk show. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menurut perkiraan kami itulah masyarakat perlu
datang beramai-ramai atau mengunjungi acara tersebut, karena acara tersebut kita 1 hari penuh. 1 hari penuh, satu hari. Dari pagi hari Minggu sampai sore. Sampai sore. Dan iya, diikuti oleh selain dari mitra kita juga instansi-instansi terkait dengan kebencanaan. Baik, tahan dulu Pak Armian, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Bapak siapa Pak? Di mana? Pak, ini kita melihat dalam langkah pencegahan kerugian dalam bencana alam ini ada 2 langkah, Pak. Yang pertama jangka pendek, kita pengalaman yang kita lihat di Mentawai tadi, Pak, ya. Barang Mentawai waktu gempa Aceh dulu juga mereka ada imbasnya juga, Pak. Ya. Nah, di situ kita harus melakukan simulasi yang lebih banyak ke masyarakat, baik yang tadi ada pertanyaan dari Lamtoba, itu adalah salah satu simulasi ini yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana, Pak, ya. Dan yang kedua, untuk bencana alam ini itu dalam jangka panjang diberikan satu kurikulum dalam sekolah, Pak. Baik. Dan juga semua apa yang terjadi di Aceh tsunami yang lalu, juga Mentawai, Gunung Merapi yang di Jawa Tengah, itu adalah sebagai referensi dalam pelajaran yang kita berikan kepada generasi penerus, Pak. Itu jangka panjang. Baik. Ini harus dititipkan oleh pemerintah. Ya. Nah, cuma sekarang kita melihat di TV ini kami menonton, Pak. Banyak sekali ahli-ahli ini teori di meja, di televisi, tapi implikasinya realisasinya di masyarakat ini sangat kurang sekali, Pak. Baik. Bapak, kami sudah mengerti maksud Bapak. Maaf, kami harus potong, Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Pak Khairuddin bisa menjelaskan sedikit, Pak. Tentu di hari puncak peringatan risiko bencana ini juga ada pameran, dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan tadi kampanye. Dan ini apakah dimasukkan dalam suatu kegiatan tersebut itu untuk menjadi informasi dengan informasi terkinian bahwa gunung di Selawat sendiri sudah menjadi tingkat waspada dan akhirnya menjadi tingkat yang aman? Apakah ini juga menjadi topik kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Ya, mungkin di sini karena cenderung pembangunan kesadaran, membentukan komitmen, kerjasama, sinergi antar instansi terkait dan publikasi. Ini mungkin secara umum, kita tidak melihat secara satu persatu kebencanaan ini. Jadi sesuai di mana daripada anggota masyarakat itu berada. Kalau dekat gunung api berarti masyarakatnya cenderung kepada masalah gunung api. Kalau di pantai tentu masalah tsunami. Kalau di tempat lain mungkin masalah longsor. Tapi apapun bencana itu secara keseluruhan dia itu sama. Yaitu kalau ya dekat gunung api, bagaimana komitmen masyarakat kalau mereka itu sudah dekat dengan gunung, dengan risiko ini, bagaimana mereka itu membuat kesiagaan. Kesiagaan dalam arti kata apakah dengan pindah atau bagaimana, tetapi sesuai yang tahu persis adalah masyarakat itu sendiri. Maka di sini kita berikan kesadaran. Karena kita kesadaran itu yang tahu persis masyarakat itu sendiri di mana mereka berada. Kita tidak akan mengatakan satu persatu. Di sini yang jelas pertama kesadaran, kemudian mereka kerjasama antara semua komponen, kepala desa, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana mereka itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, sehingga kemungkinan risiko itu bisa dikurangi. Kalau menghilangkan tidak mungkin, mengurangi risiko. Nah, ini. Mungkin di dalam acara yang akan kita adakan ini, karena memang kalau kami itu khusus masalah sekolah dan rumah sakit. Nah, kembali kesadaran itu karena merubah kesadaran tidak seperti merubah yang lain, jangka panjang. Jadi sekolah itu adalah untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Kalau budayanya sekarang di masyarakat kita kalau di pantai merambah batang mangrove atau bangka, itu akan selanjutnya. Tapi kalau bagaimana melalui anak-anak kita budayakan lagi. Kita tahu di Aceh itu tsunami sudah 4 kali. Tetapi dulu tidak memakan korban. Karena kenapa? Di sepanjang pantai Aceh itu penuh dengan batang mangrove. Nah, bagaimana kita sosialisasikan? Kalau melalui orang tua, cenderung mungkin mereka melihat jangka pendek. Tapi kalau sosialisasi melalui anak, itu katanya kalau di Jepang itu justru anaknya sendiri menegur orang tuanya. Jangan tebang bangka, ataupun mari kita tanam bangka. Jangan dirusak pantai. Nah, ini jauh lebih bermakna. Karena merubah budaya tidak
waktu yang pendek, tapi minimal 10 atau 15 tahun ke depan. Baik, tapi juga muncul permasalahan sendiri bahwasanya pemerintah juga masih belum mempunyai satu strategi khusus sendiri. Masih ada perbedaan-perbedaan dalam mangrove sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau sosialisasi tersebut? Nah, kalau ditinjau dari dunia pendidikan, sebagaimana saya katakan tadi, kita sudah Aceh ini, kalau kita banyak sejarah, itu memang sudah diserang dengan dolar. Pantai kita diserang dengan dolar dari udang. Nah, sekarang ini setelah terjadi begini, untuk merubah balik supaya itu tidak bisa waktu singkat. Jadi, kalaupun pemerintah tadi sudah dipertanyakan masalah blueprint itu apapun pemerintah nggak bisa berbuat banyak kalau masyarakatnya tidak sadar. Kalau budaya masyarakat itu tidak sadar, karena saya katakan tadi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber teknologi itu harus seimbang. Nah, sekarang ini pemindahan penduduk dari satu tempat, dari pantai ke gunung, tidak didukung oleh sumber daya manusianya dan teknologi, yang mereka akan balik karena pencarian nggak ada. Nah, di sini mungkin di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita sosialisasikan kepada anak kita yang masih bersih dan belum dipengaruhi oleh hal-hal yang materialistik. Di sini mulai kita tanamkan bahwasanya lingkungan itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, dalam arti kata, pemanfaatan tidak seperti kita lihat selama ini. Untuk mencari dolar, itu habis dibabat semua. Sehingga tidak ada keseimbangan. Nah, terjadi ketidakseimbangan, makanya dilakukan kerusakan itu karena ulah tangan manusia. Nah, bagaimana yang sudah dirusak oleh tangan manusia itu, kita tahu bahwasanya itu ada cara keluarnya, yaitu dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu kita harus siaga harus memberikan ilmu pengetahuan kepada anak cucu kita. Baik, terima kasih Pak Khairudin. Kita tahan dulu. Halo, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, namanya siapa Pak? Di mana Pak? Pak Rusli. Pak Rusli Lamberscape. Begini Pak, sini kadang-kadang misalnya ada tsunami ataupun meletus. Kadang-kadang orang dari laut dari tempat lain lari ke laut. Tujuannya untuk mengambil mencuri lah ataupun merampok barang-barang yang rumah orang. Tapi ada juga itu seperti di kejadian baru-baru ini meletus gunung. Itu kan ternak-ternak dijaga.